sore, nasihat menjelang maghrib. Pro 1 RRI 89,3 MHz. Baik pendengar, untuk sore hari ini Anda dapat kembali mendengarkan Tausiah sore kita. Dan untuk sore hari ini sudah hadir ini Ustadz kita ya. Ada Ustadz Dr. Damanhur LCMA. Beliau adalah dosen ekonomi dari Universitas Maliku Saleh ya. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Nah loh, yang mana ini suaranya? Halo? Tidak keluar. Ini kenapa? Halo? Satu. Nah, ya. Ini baru. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya Ustaz, sudah lama tidak bersua ini kita. Ya. Ini perdana untuk setelah sekian lama. Makin ini aja ya, makin apa ya, seger gitu ya. Glowing namanya. Apa rahasianya Ustaz? Rahasianya ya makan teratur, tidur teratur. Bahagia terus ya. Bahagia terus. Iya, pasti ada topik bahagia juga ini. Tapi tidak bahagia buat Lia karena Lia nggak ngerti. Makanya dibuat topik seperti ini biar gitu. Nggak ngerti gitu. Enggak, biar bertanya gitu apa maksudnya gitu. Okay. Baik pendengar, untuk sore hari ini kalau kita berbincang mengenai ekonomi, nah ada topik menarik ini, menumbuhkan spirit filantropisme. Ya. Nah ini yang nggak ngerti nih, ada hubungan kaya miskin kah? Seperti apa ini Ustadz? Apa maksudnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebenarnya kata-kata filantropi itu sudah biasa didengar di Indonesia, Mbak Lia. Yang pertama sekali, makna yang paling gampang itu filantropi itu adalah cinta kasih. Jadi sedap kan? Sedap nih kalau bicara cinta kasih ya kan? Cinta kasih dan kedermawanan sebenarnya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan cinta kasih dan kedermawanan di dalam sosok seseorang itu sehingga dia mempunyai spirit untuk mencintai sesama, untuk bisa saling berbagi, untuk saling sharing. Itu yang dinamakan dengan konsep filantropi. Jadi ada kaitannya dengan ekonomi juga ini? Jelas. Nah, bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai, mengasihi dan berbagi kalau seandainya dia itu tidak tidak ada sesuatu yang ingin dibagikan, ya kan? Tentu saat seseorang mempunyai kelebihan, dia itu akan bisa berbagi. Dan nah, cara yang paling tergampang bagi seseorang untuk mudah dalam berbagi itu adalah cinta kasih. Nah, sehingga bukanlah harapan ingin dicinta kembali, seperti itu. Akan tetapi kebaikanlah yang dia keutamakan, misalnya, sehingga spirit untuk berbagi itu terus ada dan terus terus dia pupuk di dalam jiwanya. Oh, jadi ini lebih ke memberi ya? Iya. Bukan menerima ya? Kedermawanan, ya. Jadi tangan di atas ya? Iya, menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, seperti itu. Itu dalam kamus bahasa Indonesia itu bisa dilihat, misalnya kata-kata filantropi itu dia itu disebut juga dengan kedermawanan ataupun cinta kasih. Nah, di dalam pembahasan kita hari ini, di saat kita ingin melihat konsep apa dalam ekonomi Islam yang paling dekat dengan makna ini adalah konsep zakat. Itu dia. Kenapa? Karena kata-kata zakat, kata-kata sedekah itu adalah berasal dari kata-kata yang memang as-sidqu, yaitu pertemanan, kebenaran. Jadi tidak mungkin seseorang itu dia itu tidak dia akan merasa keberatan memberikan apabila dia tidak mempunyai rasa pertemanan, rasa pertalian kasih, seperti itu. Jadi sebenarnya makna zakat itu sendiri selain bermakna suci, tumbuh, bersih, makna zakat itu adalah sesuatu yang memang menjadi pertemanan. Di saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu akan berdampak kepada persaudaraan, persahabatan. Itu yang paling di antara output ya, outcome yang memang bisa diraih saat seorang itu melaksanakan apa yang dinamakan dengan konsep filantropi di dalam Islam. Nah, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, ini merupakan konsep-konsep konsep-konsep kedermawanan yang memang ini harus kita tumbuhkan di dalam jiwa kita. Jadi di sini nggak ada hitung-hitungan juga ya? Kalau seandainya kita menggunakan hitungan matematika dunia, maka itu tidak akan bisa
Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam memberi cinta dan kasih, saya beri cinta, kamu nggak kasih cinta, waduh nggak mau. Gitu. Tidak memberi kasih. Nah, konsepnya kan berbeda. Jadi hitung-hitungan. Ya. Jadi kita hitungannya itu sama Allah. Gak mau bertepuk sebelah tangan, Ustadz katanya. Kalau seandainya sebenarnya tidak akan pernah ada bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Di saat kita memberikan sesuatu kebaikan, maka itu kita akan ditepuk oleh Allah tangan kita. Konsep itu yang sekarang yang selama ini tidak dipahami oleh orang-orang. Jadi ini yang kita cari sebenarnya ya. Sebenarnya ini konsep seperti inilah yang harus diedukasikan oleh masyarakat kepada masyarakat, bahwasanya tidak akan pernah terjadi sia-sia apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang memang dianjurkan dalam Islam. Contoh misalnya salah satunya, kenapa kita membahas konsep filantropi ini? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan kata-kata zakat itu lebih daripada 32 kali. Bayangkan. Nah, ini Mbak lihat sesuatu yang memang luar biasa. Nggak mungkin Al-Quran akan menyebutkan sesuatu kata-kata itu berulang kali, bahkan melebihi dari 10 kali. Itu karena memang konsepnya itu penting. Nah, hanya saja hari ini kita gagal membenarkan bahwasanya konsep itu penting, konsep itu benar, konsep itu sukses. Siapa yang gagal? Itu adalah manusianya. Nah, seharusnya kita selaku manusia, kita itu harus bisa membenarkan apa yang dikatakan benar oleh Allah dalam konsep kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya yang paling penting bagi kita, bagaimana untuk bisa membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah. Nah, 32 kali itu disandingkan dengan sandingan kata-kata wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu beriringan itu penyebutannya. Berarti kan sesuatu yang memang sangat luar biasa. Kewajiban salat itu diiringi dengan kewajiban zakat. Ini bukan hal yang biasa. Terlepas ya aktualisasinya di Kota Luxmoy, di Aceh ya, di Indonesia itu tidak seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini sama dengan bersedekah juga ini? Ya. Konsepnya itu secara istilahnya seperti ini. Di dalam Islam itu ada konsep dharibah fil Islam. Ada konsep kewajiban pokok kita kepada negara. Orang muslim apabila dia sudah mempunyai kewajiban harta yang sudah sampai kepada haul dan nisab, ya, mereka itu akan mengeluarkan zakat mal. Nah, itu kewajiban orang muslim. Dan yang kedua, kewajiban orang muslim itu adalah membayar zakat fitrah. Itu dinamakan dengan kewajiban per individu, kewajiban jiwa. Dua kewajiban ini, yang satu apabila sudah mencapai haul dan nisab, yang pertama, yang kedua itu adalah apabila setiap jiwa. Nah, konsep inilah yang sebenarnya yang memang konsep yang wajib. Konsep yang tidak wajib itu ada yang dinamakan dengan sedekah, ada yang dinamakan dengan wakaf. Nah, itu dia. Sedekah itu dia itu sekali dan terhenti. Nah, kalau wakaf dia itu berkali-kali. Istilah kita dalam bahasa milenial itu kita mendapatkan pahala walaupun sambil tidur. Ini kalau di wakaf. Ya, kalau di wakaf. Nah, misalnya orang yang paling banyak, kalau misalnya saya tanya sama Mbak Lia apa yang mengerti, kalau seandainya saya menanyakan apa yang dimaksud dengan wakaf, itu pasti akan menjawab jawaban tanah, ya kan? Iya. Terus yang kebayang itu. Nah, terus yang dispesifikkan lagi tanahnya apa? Tanah kuburan. Untuk masjid gitu ya. Untuk masjid. Nah hari ini ada sesuatu yang memang harus kita edukasikan masyarakat. Lebih ringan lagi kan? Ya, lebih ringan lagi. Wakaf itu adalah sesuatu yang kita hold, namun manfaatnya itu bisa kita pakai selamanya. Itu pemahamannya. Tapi memang semuanya itu kan bisa kita pakai selamanya ini. Ya, tapi tidak selamanya bisa digunakan. Oh. Kalau misalnya kita, misalnya Mbak Lia mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, misalnya 1.000 meter. Tapi ternyata jemaah tidak mau membuat masjid di situ karena tidak ada biaya, maka tidak akan sampai pahalanya sebelum dibuatnya masjid di situ. Tapi kalau seandainya Mbak Lia mewakafkan tanah 1.000 meter, kemaslahatannya untuk agama Islam, dan di situ ternyata ditanam tanaman yang bisa menghasilkan buah setiap musimnya, dan hasil itu bisa digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Jauh lebih manfaat mana? Pahalanya akan terus mengalir dari pertama kita wakafkan sampai dengan kita meninggal. Jadi kalau kita wakafkan itu apa aja nih Ustadz? Boleh apa saja. Nah, yang paling ringan itu sekarang. Yang ringan aja lah, yang sanggup-sanggup. Ya, yang paling ringan itu kalau misalnya kita bisa membuat secara kolektif. Misalnya kita mengedukasikan anak-anak SMA mulai hari ini. Mereka itu akan mewakafkan 10.000 untuk satu Jumatan. Nah, kita akan membuat sebuah proyek untuk kemaslahatan umat Islam. Misalnya apa yang paling terkendala di Kota Luxmoy ini yang memang itu tidak dimiliki.
Contoh misalnya, kita tidak mempunyai, tidak pernah mendapatkan asupan gizi dari susu kambing misalnya. Ayo buat proyek pemeliharaan kambing dengan katakanlah misalnya total pembiayaan misalnya 300 juta, ya kan? Itu akan menghasilkan susu per harinya misalnya 100 liter misalnya, dengan kalkulasi dengan studi kelayakan bisnis yang sudah kita hitung, maka kita meluncurkan wakaf itu. Wakaf tunai namanya, wakaf uang. Oh, jadi ini masuk ke wakaf ya? Ya, bisa. Bukan ke sedekah ya? Bukan. Nah, jadi hasil pengelolaan itu boleh diambil manfaatnya. Sepertiga untuk operasional, sepertiga untuk manajemen, sepertiga untuk diinvestasikan kembali. Dan ini kan sifatnya terus menerus. Terus menerus. Ya, selama kita memelihara kambing tersebut, ada susunya, dan susu itu bisa kita jual, bisa bermanfaat bagi umat Islam. Setiap orang yang mengkonsumsi susu itu membaca Bismillah akan sampai pahalanya kepada orang wakaf. Iya. Nah, ini yang sebenarnya konsep filantropi yang di dalam Islam. Nah, kalau seandainya hari ini kita tidak menggalakkan generasi muda kita untuk melakukan hal-hal yang simpel seperti ini, maka ini tidak akan pernah bangkitnya konsep filantropi tersebut. Iya. Ya. Tetangga sebelah tembus. Mungkin saking bahagia karena ternyata wakaf itu ada yang sederhana gitu. Benar. Ya. Oh, berarti didengar juga ya. Jadi kita tidak usah memikirkan hal yang berat-berat ya. Tanah yang beribu hektar. Benar. Atau untuk apa. Ternyata ada yang hal sederhana yang bisa disebut wakaf. Nah, dan itulah sebenarnya perlu konsep di dalam Islam, bagaimana kita bisa memanage sebuah kebutuhan kita yang bisa kita terpenuhinya dengan konsep filantropi ini. Dan ini sangat penting untuk kita edukasikan. Jadi wakaf itu jangan lagi memikirkan tanah kuburan. Jadi memang kalau wakaf, ini tanah kuburan yang akan diwakafkan. Benar. Untuk umum. Nah. Di salah satu desa di Loksmawe ini, kepala desanya menanyakan kepada saya, Ustaz, ini kendala Ustaz, kita mau bebasin tanah untuk kuburan, tapi orang-orang semuanya mewakafkan cuma sekali. Ya, kan kendala. Misalnya kita punya warga 7.000 warga yang ada di satu desa tersebut. Nah, ternyata mereka hanya mau memberikan sumbangan sekali saja. Nah, saya bilang seperti ini, Pak Gesi, diubah konsepnya. Konsepnya itu boleh mewakaf setiap bulan, tapi tidak mesti banyak-banyak. Konsepnya sebulan 10.000 boleh untuk pembebasan tanah kuburan. Jadi siapapun bisa. Iya. Orang yang mempunyai kemampuan, istilahnya katakanlah pola kehidupan, tingkat kehidupan dia itu yang sederhana, mereka bisa memberikan sebulan 10.000 atau seminggu 10.000. Terserah berapa rate yang memang mampu dia untuk berikan. Dan ini adalah sesuatu konsep yang memang itu akan terus mengalir. Konsep yang paling bahagia bagi kita, kalau saya paling sering mengatakan, mau nggak bawa harta sampai meninggal? Karena selama ini kan selalu yang diceramahin oleh para dai, harta itu tidak akan pernah kita bawa sampai meninggal. Salah. Kalau seandainya tidak kita jalankan, tidak hibahkan di jalan Allah. Coba pergunakan filantropisme ini ya. Coba gunakan untuk wakaf. Sampai kita meninggal pun akan kita bawa pahalanya harta tersebut sampai kita sudah masuk ke dalam kubur. Istilahnya, walaupun sudah seperti Utsman bin Affan, beliau itu sudah mendapatkan pahala dari wakaf sumur itu 1.400 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Di rumah itu salah satu sumur yang sumur Yahudi yang dibeli oleh Utsman, dan itu harganya 30 miliar rupiah. Siapa yang kira-kira hari ini yang sudah bersedekah di kota Loksmawe 30 miliar? Jadi roba pertanyaan nih Ustaz, jangan mau enggak lagi. Kalau ditanya mau enggak, satu kelas ya enggak gitu kan. Pasti yang di ujung ini yang diikuti. Karena yang kita diajarin bahasa Indonesia seperti itu. Jawab dengan jawaban yang terakhir di ujungnya. Iya, jadi ini kembali lagi ke filantropisme. Berarti itu secara umumnya bermakna cinta kasih, berbagi ya. Ya, berbagi dengan cinta kasih. Ya. Tapi di sini Ustadz mungkin agak berat sedikit, terkendala dengan ikhlas. Kenapa dengan ikhlasnya? Kalau tadi di awal dia menyinggung sedikit tentang ada timbal baliknya, hitung-hitungan gitu. Ya, hitung-hitungannya bukan dengan manusia. Saya dari awal terus menggarisbawahi Bali ya, bahwasanya kalkulasi kita, matematika kita itu tidak pakai matematika dunia, tidak menggunakan matematika penduduk bumi, akan tetapi kita menggunakan matematika penduduk langit. Salah satu spiritnya, ini saya katakan. Ini dia, maksudnya mau kemarin, gimana cara kita menimbulkan spirit ini? Nah, salah satu spiritnya yang membalas itu adalah Allah.
Kalau seandainya kita, ini hitungan matematik, hidupin terus kalkulator. Dia memang kalau hitungan matematik agak susah, ya, harus ada kalkulator di depan. Ya, karena guru matematiknya cepat meninggal dulu. Oke, salah satu fadilah dalam hal bersedekah itu apabila kita bersedekah 100.000, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. 100.000 berarti akan dilipat gandakan 700.000. Ya, 700 kali lipat. Itu dia. Berarti kan 7 juta. Kalau 100.000 kan 7 juta. Itu adalah sebuah perhitungan yang dikatakan dengan lebih dari 700 kali lipat. Jadi kalau seandainya hitungan-hitungan kita itu memang agak susah. Nah, contoh lagi misalnya, di saat seseorang bersedekah di bulan Ramadan, ya kan? Ya, ketemu dengan malam Lailatul Qadar misalnya. Nah, ini yang membuat seseorang apabila dia bersedekah 100.000 maka setara dengan 70 miliar misalnya. Motivasi seperti ini memang perlu digalakkan. Ya, lebih baik dari 70 miliar. Jadi satu kebaikan itu dikali dengan 700. Ya, ini sebenarnya yang memang harus dipahami. Ternyata hampir semua survei yang kita lakukan itu orang yang membayar zakat, orang yang bersedekah itu tidak pernah miskin. Itu yang paling penting. Kalau di bulan Ramadan mungkin agak termotivasi Ustaz, karena itu berlomba-lomba orang semua. Di luar Ramadan ini yang susah. Kenapa di Ramadan termotivasi? Ini menjadi pertanyaan. Karena berlipat-lipat kan? Bukan. Karena memang pintu surga dibuka. Jadi atmosfer surga itu jatuh ke bumi dan itu bisa dirasakan sehingga orang semua berlomba. Nah, di sini ini agak ringan Ustaz. Beratnya di luar Ramadan. Ini yang 70 kali ini tetap adakah di luar Ramadan? Ada. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu biji itu tumbuh 7 ranting. Setiap 7 ranting itu tumbuh 100. Bayangkan itu 700 kebaikan setiap satu kebaikan. Itu hanya kalkulasi secara duniawi saja. Bahkan itu lebih baik kalau Allah menjelaskan. Kenapa? Kalau saat Allah sudah memberi balasan kepada kita, itu min haitsu la yahtasib, dari segi yang memang kita tidak pernah menyangka-nyangkanya. Ini sebenarnya sekarang kita mempercayai rezeki yang diberikan oleh manusia atau rezeki yang diberikan oleh pencipta manusia. Nah, ini yang mungkin berat. Kenapa misalnya ada orang berat untuk bersedekah untuk hal-hal misalnya seperti ini? Karena kan mereka memang tidak paham bahwasanya yang membalas ini adalah Allah, dan mereka sangat mengharapkan balasan dari manusia. Sehingga apa? Begitu ada pimpinan baru, dia masak-masak, antarnya ke rumah pimpinannya. Ini perilaku mengharap balasan dari manusia. Tapi kalau seandainya dia mengharapkan balasan dari Allah, dia akan mengantar masak-masak itu untuk tetangganya, untuk orang fakir miskin. Ini sebenarnya yang memang harus dirubah mindset, frame, gaya berpikir kita. Iya, berarti gayanya ya, gaya berpikirnya. Jadi gaya bukan berpikir di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau Ramadan oke lah, masih lebih ringan ini ngeluarinnya Ustaz, karena ada THR, ada gaji pokok gitu kan. Di luar Ramadan mana dipotong lagi, nggak ada tuh 13-14. Ini agak harus ditahan-tahan ini gitu. Jadi gaya berpikir ini yang harus dirubah. Behavior kita itu harus kita ubah. Jadi jangan kita menjadi penyembah Ramadan, ya kan? Jadilah penyembah Allah. Jadi karena Allah itu bukan hanya berada di Ramadan. Jangan untuk jangankan untuk bersedekah buat sendiri aja nggak cukup. Nah, itu yang paling menarik. Kenapa nggak cukup? Karena memang kebutuhan kita tidak pernah kita redam. Nah, itu dia. Dalam teori ekonomi kita selalu diajarin dalam ekonomi kapitalis itu, bahwasanya bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, ya kan, dengan sumber daya yang terbatas. Salah. Nah, harusnya kita harus merubah bagaimana memenuhi kebutuhan yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, harus kita rubah. Kenapa? Nah, kebutuhan kita untuk satu hari itu dalam sekali mengkonsumsi makan berapa piring? Nggak mungkin kita mengkonsumsinya 10 piring. Iya. Nah, tentu satu piring kemampuan kita untuk mengkonsumsi. Kenapa kita begitu? Kalau seandainya satu piring itu membuat kita bahagia, kenapa kita harus korupsi? Ya kan, yang kita makan kan satu piring. Nah, Ustaz, kalau semuanya berpikir seperti itu indah sekali Ustaz.
Nah inilah tujuan kita. Kenapa kita ada istilahnya tausiah sore? Jadi ada apa istilahnya tadi, filantropisme ya, berbagi kasih sayang. Dan yang paling menarik, Mbak Lia, yang paling menarik itu ayat tentang filantropisme ini itu berada di tengah-tengah cerita tentang Yahudi dan orang munafik. Nanti baca surat Al-Hasyr. Itu cerita pertama surat Al-Hasyr itu tentang Yahudi. Bagaimana Yahudi itu pelit, pengecut. Dan yang kedua, setelah itu diselingi dengan ayat tentang filantropi, ya. Ayatnya yang berbunyi kaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya bertumpuk pada satu orang. Coba bayangkan, Al-Quran sudah meng-warning kita supaya harta itu jangan hanya tertumpuk pada satu orang. Indonesia ya, itu setara 10 orang itu harta kekayaannya dimiliki oleh 10 orang. Sisanya itu 80% itu oleh 200 sekian puluh juta orang lain. Jadi tidak seimbang pendapatan 10 orang dengan 200 sekian puluh juta yang lain. Nah, dalam Al-Quran sendiri mengatakan di saat Allah menceritakan tentang Yahudi, lalu diselingi dengan ayat tentang filantropi ini, supaya harta itu, supaya kekayaan itu dibagi. Nah, yang kedua, setelah itu Al-Quran menceritakan lagi tentang orang-orang munafik. Nah, ini berat sebenarnya pemahamannya. Kalau seandainya kita ada kaitannya, Bang? Jelas. Hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mereka tidak mau membagi. Itu intinya. Kalau seandainya kita masih merasa berat hari ini dalam berbagi, masuklah ke golongan itu. Masuk doa itu. Itu dia. Dan itu sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, mentadabburi Al-Quran. Kenapa tiba-tiba saat Allah menceritakan tentang Yahudi, lalu diselingi dengan ayat tentang jangan sampai harta itu tertumpuk pada sebagian orang saja, harus didistribusikan. Setelah itu Al-Quran menceritakan tentang orang munafik. Ya. Berarti bersebelahan ini ya. Berarti salah jalan dikit udah masuk rumah lain gitu. Kalau seandainya kita merasa berat dan tidak mau melakukan itu, berarti kita termasuk dari golongan Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, inilah kenapa sekarang kalau orang dibilang Yahudi marah. Tapi nggak sadar ya perbuatan. Tapi perbuatan, sikap semuanya itu mau menunjukkan ya lebih Yahudinya mereka daripada orang Yahudi sendiri. Itu ya, lebih munafiknya mereka daripada orang munafik. Nah, pada saat mereka mempunyai harta, mereka masih enggan untuk mendistribusikan, untuk melakukannya dengan kedermawanannya. Hal yang paling gampang kalau seandainya kita memang sering berbagi dengan orang tetangga, itu akan baik kita semua dengan tetangga kita. Kita akan istilahnya ada protection ya, ada perlindungan dari tetangga kita. Dan salah satu instansi yang menjadi indikator untuk melihat personel seseorang itu adalah bagaimana tanggapan respon tetangga terhadap orang tersebut. Itu ada salah satu penilaian dari salah satu institusi. Bayangkan, ada juga. Ada salah satu institusi itu yang menilai tentang orang tersebut itu adalah bagaimana respon tetangga terhadap dia. Ada penelitiannya juga ya. Ada. Jadi itu sangat pengaruh bagaimana dalam Islam itu sudah dikatakan bahwasanya seseorang tidak akan beriman sebagaimana dia mencintai dirinya, sebagaimana dia mencintai tetangganya. Jadi nggak ada timbal balik lah di sini, Ustaz. Tidak berharap timbal balik maksudnya? Ada, timbal baliknya ada, Mbak Lia. Timbal baliknya sama Allah. Itu jangan salah. Jadi bukan kepada sesama manusia ini. Bukan berarti saat ini tetangga yang dua dari kanan ini nggak pernah ngasih, jadi nggak usah dikasih gitu. Bukan itu tujuannya. Bukan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Ya, itu dia. Kalau seandainya pun kita terus berbuat baik, ya nggak apa-apa. Paling tidak dia tidak pernah berbuat baik untuk kita. Ya, memang berat di awal-awalnya, tapi di saat kita sudah merasakan rasa cinta kasih tadi, kita akan tersenyum. Berbagi cinta kasih itu gratis ya, Ustaz? Gratis. Ya. Kenapa? Karena nanti akan dibalas langsung oleh Allah. Jadi tepukannya itu dari Allah langsung ya. Baik Ustaz, ini secara sederhana di penghujung waktunya, paling banyak sih, lain waktu mungkin Ustaz ya, kita mudah-mudahan berjumpa. Nah, di penghujung ini, secara sederhana untuk menumbuhkan spirit ini di filantropisme ini, untuk pendengar kita di sore ini, apa yang harus dilakukan? Termasuk tadi gaya berpikir itu. Ya, pertama sekali kita harus menghadirkan Allah. Dia adalah Rabb. Rabb itu adalah penjaga kita, yang proteksi kita, yang memberikan rezeki kita dan semuanya. Kalau kita sudah mempunyai pemahaman seperti itu, maka kita tidak akan pernah berat untuk melakukan kebaikan walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita.
just smile katanya. Tersenyum saja nggak apa-apa. Ya kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita berbuat baik, maka Allah lah yang akan membalas. Nggak usah mengharap balasan dari manusia. Nggak usah peduli yang lain. Nggak usah peduli yang lain. Otomatis itu kita akan terhindar dari ria, dari munafik gitu ya. Ya. Terhindar dari ria, dari munafik, dari sikap Yahudi. Baik, Ustaz, luar biasa sekali ilmu kita untuk sore hari ini. Terima kasih ya Ustaz ya sudah hadir di Pro 1 memberikan ilmu yang luar biasa ini mengenai filantropisme. Ya Ustaz, benar? Ya, filantropisme dalam Islam. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mbak Lia. Iya. Baik pendengar, demikian tadi tausiah kita untuk sore hari ini bersama Ustadz Dr. Damanhur LCMA, dan insyaallah kita akan berjumpa untuk sore berikutnya seperti biasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali saya informasikan untuk Anda waktu kumandang azan maghrib kita untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sewaktu pada pukul 18.46 menit. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lok Sumawe.